Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini, kita merenungkan apa sebenarnya arti persaudaraan dan bagaimana persaudaraan itu bisa dipelihara. Tuhan Yesus juga melihat siapapun sebagai saudara. Baginya, persaudaraan tidak hanya didasarkan pada hubungan darah dan atau kekerabatan keluarga, namun pada keimanan kepada Allah dan bagaimana melaksanakan sabdanya. Dengan demikian, cakupannya siapa yang dipandang sebagai saudara itu sangatlah luas. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, setiap orang pasti membutuhkan kehadiran keluarga. Keluarga adalah orang yang terikat dalam suatu hubungan tertentu, hubungan darah atau hubungan lain yang menyatukan. Yesus mempunyai asal-usul yang menyatakan kehadirannya dalam kehidupan di dunia ini. Ia mempunyai seorang ibu yang melahirkannya. Ia juga mempunyai saudara-saudara yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Jelas bahwa Yesus mempunyai keluarga. Hal ini menyatakan bahwa Yesus adalah tokoh nyata, bukan tokoh dongeng atau bukan tokoh fiktif. Kehadirannya di dunia tercatat dalam sejarah dan dapat dihubungkan dengan tokoh lainnya. Keluarganya itu ingin menemuinya, namun karena banyaknya orang di dalam membuat mereka tidak dapat masuk. Akhirnya keluarganya mengalami kebingungan untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ada banyak usaha yang mencoba untuk menyaksikan keberadaan Yesus dalam sejarah. Sekalipun ada seringkali kisah tentangnya yang tidak utuh, ada bagian dikurangi dan ada bagian ditambahi dengan kisah di luar kehidupan Yesus. Hal itu bermaksud mematahkan keyakinan kepada Yesus seperti yang diberitakan dalam Injil. Menanggapi hal ini, maka teguhkanlah iman kepada Yesus yang disebut Kristus. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kondisi zaman kita sekarang ini kadang kontras, bertolak belakang dengan apa yang Yesus perlihatkan. Bagi kita sekarang, siapa yang disebut saudara
benar-benar hanya terbatas pada hubungan darah, adanya kekerabatan, kesamaan pandangan atau ideologi, karena suku, ras, atau karena dinilai sama-sama menguntungkan. Itu yang dianggap saudara pada zaman sekarang. Tentu saja kondisi tersebut harus segera dipulihkan. Sudah saatnya bagi kita sebagai pengikut Kristus untuk menganggap siapapun sebagai saudara. Saudara-saudari kita adalah mereka yang memiliki aneka pandangan perbedaan ini itu, dan tidak terkecuali mereka yang berseberangan dan tidak menguntungkan kita. Kita menjadi saudara satu sama lain oleh sebab kesetiaan untuk melaksanakan kehendak Allah. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah keluarganya. Mereka bisa menjadi ibu atau saudara dan saudari bagi Yesus. Inilah ikatan keluarga kerajaan Allah. Yesus mau menyebut kita keluarganya asal kita melakukan kehendak Bapanya di surga. Untuk itu, marilah kita bersyukur dan berdoa karena Allah mau menerima manusia berdosa sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk terang firman-Mu hari ini. Putra-Mu Yesus sendiri telah mengangkat kami sebagai saudara-saudarinya. Arahkanlah hati dan pikiran kami untuk memperlakukan siapapun sebagai saudara-saudara kami, sehingga terciptalah damai di surga dan di bumi seperti yang Engkau kehendaki. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.